Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa pada akhir zaman ini Tuhan sedang melanda negeri-negeri yang terutama di Asia. Dan pada saat ini kita tahu bahwa negeri kita tercinta, Indonesia adalah salah satu bagian di mana mata Tuhan sedang tertuju kepadanya. Namun demikian kita tahu ada banyak gereja-gereja yang tidak menjadi efektif karena masalah kemiskinan. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang terbengkalai dan rusak. Dan oleh karena itu pemirsa sekalian, hari ini kita akan berbicara akan satu hal yang sangat penting. Kita akan mengangkat church makeover yang ke-34. Pemirsa, seperti kita tahu di dalam Alkitab, tepatnya di kitab Hagai pasal yang pertama, Tuhan berkata, bagaimana mungkin engkau bisa mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah Tuhan masih dalam reruntuhan. Tuhan meminta kita semua untuk mengambil tanggung jawab, untuk tidak membiarkan rumah-rumah Tuhan tetap di dalam reruntuhan. Ya, pemirsa sekalian, pada saat ini kita akan membawa Anda untuk pergi ke suatu provinsi yang bernama Kalimantan Barat. Pertama kali saya masuk Kalimantan Barat, saya melihat ada daerah ini merupakan suatu daerah yang mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Daerahnya sangat luas dan di sana ada banyak sekali perkebunan dan hutan-hutan juga masih ada banyak di sana. Kita masuk ke suatu kabupaten yang bernama Kabupaten Landak dan suatu kota kecil yang bernama Ngabang. Di sana ada sebuah gereja yang kami makeover dan hari ini kita akan berbicara sangat luar biasa dengan dua orang narasumber, yaitu pasangan suami istri gembala sidang di gereja setempat yang saya percaya bahwa kesaksian kehidupan mereka dan apa yang kita bahas akan merubah dan memberikan inspirasi bagi siapapun Anda yang menyaksikan Good News program hari ini. Bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Dewi Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa Good News yang setia. Pemirsa, jangan lupa bahwa Good News program juga dapat disaksikan melalui website kami yang berada di www.anugrah.net. Dan kapanpun Anda memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Sebelum kita tampilkan narasumber kita hari ini, Pendeta Parluhutan Siringo-Ringo dan istrinya Ibu Lina. Mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Pendeta P. Siringo-Ringo, seorang pemuda yang ulet dan bekerja keras. Sempat berhenti sekolah dan menganggur selama 2 tahun tidak membuatnya menyerah dengan kehidupan. Tuhan ternyata memiliki rencana yang berbeda atas hidupnya, sehingga di usia 25 tahun, ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah Alkitab. Sambil berjualan minyak, Pendeta P. Siringo-Ringo tetap giat melakukan kegiatan penggembalaan, serta kunjungan kepada jemaat yang beliau gembalakan. Mulai merintis gereja dari nol di tahun 2007 bersama sang istri Lailina. Hingga saat ini Pendeta P. Siringo-Ringo tetap mengembalakan dengan setia GPDI Denguan bersama istri dan juga kedua orang anaknya. Sikat gigi bekas punya orang saya belah. Tapi waktu itu saya sempat juga saya ragu untuk ikut Tuhan. Saya juga sempat ingin putus sekolah kita untuk keluar, tapi saya ingatkan, Tuhan ingatkan di otak hati dan diberikan hati yang tegar waktu itu. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Ya pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu topik yang luar biasa, yaitu Church Makeover bagian ke-34. Nah, di tengah-tengah kami sekarang sudah ada 2 orang narasumber yang luar biasa. Satu pasang suami istri hamba Tuhan yang bernama Bapak Pendeta Siringo Parluhutan bersama dengan istrinya Ibu Lina. Silakan, Dep. Shalom Pak Ringo, shalom, Shalom. Bu Lina. Apa kabar? Baik. Nah, puji Tuhan ya, bagaimana perjalanan dari Ngabang, Pontianak, Jakarta? Lumayan, Pak. Lumayan melelahkan ya? melelahkan lah. Oke. Nah, bisa cerita sedikit Pak Ringo, perkenalan dan Ibu Lina, supaya para pemirsa sekalian yang ada di rumah, mereka bisa kenal siapa Bapak dan Ibu ini. Silakan. Saya dulu ya. Silakan. Nama saya Parluhutan Siringo Ringo dan kami melayani menggembalakan di daerah Kota Ngabang ya, Kecamatan Ngabang di Kabupaten Landa. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami terus Tuhan tolong ya, dan tetap di dalam pelayanan, puji Tuhan. Berapa tahun ini gereja sudah berdiri sekarang? Sejak saya merintis di tahun 2007 Januari tepatnya 19 Januari, dan sekarang sudah 10 tahun di tanggal 19 Januari kemarin. Wow, puji Tuhan, selamat ya. Puji Atas Tuhan. ulang tahun yang ke-10 ya. Iya. Dan Bapak bukan dari ini kan, bukan daerah Kalimantan Barat kan? Bukan, saya Dan Sumatera. dari namanya bukan orang Dayak nih. Bukan. Orang Batak. Orang Batak. Aslinya, Iya. dari Sumatera Utara. Iya, Sumatera Kalau Ibu? Saya orang Dayak. Asli orang Dayak. Asli orang Wah, Dayak. luar biasa banget nih. Perpaduan antara Batak dan Dayak. Puji Tuhan. Ya, oke. Ada singkatannya nih. Badak berarti ya. Oke, Iya, nah iya. mau bertanya kepada Pak Ringo, Iya. apakah dari dulu memang punya cita-cita ingin jadi hamba Tuhan gitu? Bagaimana bisa sampai menjadi seorang gembala sidang di Kalimantan Barat ini? Boleh saya cerita sedikit? Silakan, Boleh. ya. Saya anak ke-6 dari 5 bersaudara. Orang tua saya tinggal di kampung dan saya sebenarnya di Sumatera, orang boleh dikatakan orang kampung. Dan yang ekonomi dengan ya mungkin bisa saya katakan, saya tidak harus malu mengatakan ya. Ya. Kiraan ekonomi orang tua saya waktu itu masa kecil saya adalah di bawah rata-rata. Sehingga dari saya anak kelima dari 6 bersaudara. Jadi abang saya juga ada yang kuliah, ada juga yang sekolah SMA. Sehingga saya sebenarnya untuk sekolah terancam untuk biaya. Tapi pada waktu itu ada keluarga di namanya daerah Parapat. Akhirnya saya diambil dan saya dibiayai sekolah. Tapi saya ada dipekerjakan untuk melihara peternakan babi waktu itu. Setelah tamat SMP itu saya harus punya keinginan jadi insinyur pertanian. Wow. Sehingga saya sekolah di SMK Pematang Raya, Negeri Pematang Raya untuk ambil jurusan BTP, Budaya Tanaman Perkebunan. Tetapi setelah masuk di sana juga biaya yang dari orang tua rasa tidak cukup. Sehingga saya harus keluar, kos, dan masak sendiri. Tetapi juga memang waktu itu sulit sekali ya Om ya. Sehingga saya harus masak sendiri, saya juga harus cari biaya sekolah. Waktu itu saya sempat jual togel. Jual togel? Iya. Wow. Jadi kalau saya jual 100.000, 20.000 itu saya bisa gunakan. Ini untuk nyambung hidup. Iya, untuk masak sendiri. Tapi dalam kondisi itu saya juga berubah jadi seperti orang sombong ya. Saya sehingga melakukan suatu hal ya kalau secara rohani tidak berkenan kepada Tuhan. Karena waktu itu juga sebenarnya saya tidak mengenal Tuhan. Ya yang sangat dekat, sekalipun saya anak dari seorang orang Kristen ya. Ya sudah Pantekosta. Tapi pada waktu itu saya lakukan itu, tapi dari penjualan togel saya akhirnya saya bisa tamat. Tapi setelah saya tamat SMK, saya sudah berubah menjadi sebenarnya orang yang tidak begitu lagi menghormati orang tua, apalagi bapak saya waktu itu masih pemabuk ya. Setelah saya habis Septanas saya pulang. Ya. Dalam hanya masalah sepele saya berkelahi dengan orang tua, sehingga saya waktu itu lari dengan hanya satu pakaian di celana dan kaos. Sehingga saya lari yang namanya daerah perdagangan. Dan di sana saya bekerja sebagai kernet mobil yang angkat balok. Dan hasil dari kerjaan saya minum, mabuk ya. Tapi puji Tuhan setahun kemudian itu saya terjatuh ya. Dan mungkin kalau gembala saya yang di perdagangan boleh lihat Good News ini, dia pasti tahu. Namanya Pendeta Edwin Panggabean. Akhirnya setelah saya dalam kejadian itu saya dinasihatin, saya juga aktif juga dari melayani muda-mudi ikut. Ya. Dari situ saya timbul untuk cinta Tuhan, bahkan lebih dari itu rindu untuk melayani. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Akhirnya saya ada TC sekitar 6 bulanan. Dan di situ saya mengumpulkan berkat, saya bisa kerja di luar. Dan dari hasil saya tabung, saya bisa beli pakaian untuk persiapan sekolah kitab. Wow. Persiapan juga untuk tiket. Dan saya bawa bekal seadanya seperti rinso, sabun, begitu.
Setelah ini lengkap, saya pulang ke rumah. Saya mau kasih tahu sama orang tua, Pak, saya mau sekolah kitab. Tapi orang tua tidak suruh, karena setelah orang tua tetap mengasihi namanya anak ya. Karena Bapak bilang pendeta tidak punya uang. Jadi kamu lanjutkan aja untuk kuliah ambil insinyur pertanian. Ya. Tapi waktu itu karena orang tua saya berkeras supaya saya tidak sekolah kitab. Tapi saya katakan waktu terakhir saya kesini, Pak, saya hanya kasih tahu bahwa saya sekolah kitab di Palembang. Ya. Sekarang hatinya udah bulat nih ya? Iya, saya berangkat dengan hati sedih, Rp1.000 orang tua tidak mau bantu saya. Orang tua nggak kasih uang sama sekali? Nggak, sama sekali tidak ada. Dan Karena sekolah Alkitab, Karena bukan sekolah sekolah kitab. pertanian. Iya. Orang tua sempat memberkati dalam doa nggak waktu sebelum pergi itu? Nggak, pokoknya orang tua tidak dukung sama sekali. Jadi istilahnya dilepas gitu? Iya, sehingga saya pergi dengan apa yang saya punya. Sampai sekolah kitab pun saya jujur, saya ada mungkin salah satu, mungkin juga ada mungkin sama seperti saya, tapi saya salah satu ya murid di sekolah kitab yang tidak pernah terima wesel. Jadi saya waktu bekal yang saya bawa tuh 2 bulan 3 bulan sudah habis, sehingga saya terkadang di sekolah kitab sabun mandi orang punya itu saya ambil, saya kumpul, saya jemur lalu saya pakai untuk mandi. Sikat gigi bekas punya orang saya belah, lihat. Tapi waktu itu saya sempat juga saya ragu untuk ikut Tuhan. Saya juga sempat ingin putus sekolah kitab yang untuk keluar, tapi saya ingatkan Tuhan, ingatkan di otak hati dan diberikan hati yang tegar waktu itu. Bagaimana caranya Tuhan meneguhkan supaya hati Pak Ringo tegar pada waktu hal yang... Karena waktu itu saya memang sudah termasuk, saya bukan lagi orang yang berharga. Hidup saya sudah, ya dari hidup yang sudah jauh dari orang tua, tidak mengenal Tuhan. Dan mungkin kalau Tuhan juga tidak tangkap saya waktu itu, saya juga mungkin tidak seperti ini, atau mungkin bisa menjadi orang yang lebih parah lagi. Tapi saya di situ lihat, saya juga hidup saya tidak ada artinya. Tuhan bawa ke sini. Saya tahu bahwa Tuhan pasti buat saya berhasil. Dan saya percaya waktu itu. Dan saya tambah sekolah kitab, saya ambil program. Saya cuma sekolah kitab itu setahun waktu itu sekolah Palembang. Tapi karena begitu saya bersemangat dengan Tuhan, saya ambil program penggembalaan. Sehingga waktu itu saya dikirim di Kalimantan Barat, daerah Putu Sibau, Semitau. Dan di sana Tuhan tolong saya. Banyak juga yang saya hadapi di sana. Iya, tapi pertolongan Tuhan saya boleh setia terus. Bahkan di sana ada kita rintis 3 sidang. Wow. 3 sidang di tahun 2001 sampai 2006 Desember. Tapi karena dengan adanya sekolah di sana, ya tidak memadai buat anak-anak saya, karena anak saya sudah mau SD. Kadang sekolah di sana, sekolah seminggu libur, seminggu. Di pendidikannya memang namanya di kampung kan. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan untuk kepentingan anak saya kan, coba melayani daerah yang sekolah bagus gitu. Tapi namanya gereja Pantai Kosta kan kita tidak bisa ditempatkan langsung ada gereja. Jadi saya berdoa, saya melapor sama MD Majelis Daerah. Diarahkan saya merintis di satu tempat itu pelayanan sekarang. Dan saya di sana tidak ada kenal sama siapa di sana. Tidak ada yang saya kenal orang di sana. Tapi karena memang saya sudah berdoa dan sudah percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Kami mencari kontrak di tanggal 17 Januari di 2007. Ya pasti kalau rekan hamba Tuhan di Kabupaten Landak, Kecamatan Ngabang tahu bahwa ini adalah mereka juga banyak berikan dukungan buat saya waktu itu. Ya, dan itu adalah titik awal dari gereja ini berdiri. Oke, kita akan bicara nanti itu lagi. Ya, oke, silakan. Luar biasa. Ya pemirsa, satu kesaksian yang luar biasa kita telah dengarkan bersama-sama. Jangan kemana-mana, tetap di Good News Program. Kita akan simak kembali kelanjutan dari kesaksian Pak Ringo dan istrinya. Waktu peresmian saya sempat nangis. Saya sering nangis di depan Tuhan. Tuhan tahu kerinduan saya, gereja saya harus direnovasi. Ya. Karena saya juga udah lama rindu gitu. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru,
So Nice Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis So Nice Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Anda masih menyaksikan Good News Program bersama kami di studio. Topik kita hari ini adalah CMO yang ke-34, tepatnya di Kalimantan Barat. Kembali kepada Pak Ringo. Nah, Pak, jadi bisa diceritakan setelah Bapak merintis di GPTI Karmel ini, 2007 ya, sampai 10 tahun kemudian, sampai sebelum ketemu sama Anugerah Ministris, itu keadaan gedung gerejanya seperti apa? Ya, puji Tuhan. Ya, awalnya ya kami kan sewa per kamar. Setelah beberapa bulan kemudian kami juga bisa, karena waktu saya diputus Ibu, ada saya memiliki satu kendaraan ya. Dan itu saya jual untuk beri lokasi yang untuk gereja sekarang. Dan di situ kami setelah beberapa bulan ngontrak, di situ kami bisa bangun pondok. Tapi itu pondok seadanya saya bangun itu adalah 4x6. Tapi yang saya seng cuma 2,5 dikali 6. Ya. Yang ini masih terbuka, itu pun kayu seadanya. Sehingga setengah itu satu untuk kamar, satu untuk masak. Tapi karena di sini belum diseng, biasanya angin dari sini. Jadi kalau ada angin, ya karena dinding semperan ya, air itu bisa masuk. Oh. Iya, sehingga waktu suatu sering kalau malam hari kami tidur, anak kan ada satu waktu itu si yang tua baru yang tua. Jadi kalau malam itu posisi tidur kalau hujan datang itu akhirnya artinya kami harus bangun dan sampai basah gitu. Iya, akhirnya anak aja yang kami jaga sehingga kami harus bangun dan jaga. Tapi nanti setelah hujan berhenti baru kami lap lagi, baru lebarkan kasur, tikar, baru kami lagi tidur. Dan tahun 2009 kami berdoa dan kami bangun satu buah gereja sebenarnya udah yang direnovasi kemarin, yang ukuran 6x12. Tapi setelah kami bangun dengan keadaan uang terbatas, memang sudah berdiri nampaknya kokoh. Tapi ternyata kayunya di dalam busuk. Ya, seperti juga kemarin kan ada foto-foto yang saya ajukan ke Anugerah, memang ternyata dalamnya sudah rapuh semua. Bahkan memang sudah hancur, udah ada hancur dalam bangunan itu. Sehingga saya secara manusia berdoa lagi sama Tuhan. Untuk saya lanjutkan bangunan ini pun itu tidak mungkin karena memang dasarnya sudah tidak bagus. Sehingga saya berdoa dan bertahun-tahun juga saya berdoa sehingga saya menonton Good News, saya lihat ada siaran dari Anugerah Ministry. Ya, saya ajukan proposal. Setahun kemudian saya ditelepon daripada Bapak Aldres Daniel untuk survei. Hati saya manusia puji Tuhan. Oh, ya, puji Tuhan ya. Tapi ya waktu setelah saya datang, setelah Pak Aldres Daniel datang, di survei, di foto-foto, saya berdoa saya pasti dapat jawaban doa dari yayasan ini. Itu pun nunggu ya Mas? Iya, nunggu. Dan setelah disurvei, Anugerah Ministry bangun, ya Pak Aldres juga sudah suruh kerjakan beberapa gereja. Periode pertama ada 2 gereja. Saya juga ikut karena kebetulan waktu saya di pelayanan itu memang dengan begitu banyak sekali tantangan perekonomian sehingga dasar itu saya juga bisa nukang. Sehingga waktu itu Pak Aldres suruh saya ngerjakan. Dan harapan saya juga, saya berdoa pasti saya juga akan dibantu. Periode kedua juga hal yang sama, saya juga belum dibantu. Sampai berapa gereja yang waktu itu sudah dibangun? 4 ya? Dan waktu kelima pun pas peresmian Pak Aldres belum kasih tahu bahwa punya kita akan direnovasi atau direhab ya. Tapi waktu peresmian saya sempat nangis. Saya sering nangis di depan Tuhan tahu kerinduan saya, gereja saya harus direnovasi. Ya. Karena saya juga udah lama rindu gitu. Tapi malamnya saya sambil kerja, namanya tidur di lokasi, saya tidur sambil nangis berdoa. Ternyata saya belum tahu bahwa gereja itu harus direnovasi. Lalu jemaat telepon saya, datang ke tempat saya, Pak Gembala pulang. Kenapa? Langsung jemaat datang 2 ke tempat, kenapa? Besok kita peletakan batu di telepon dari Anugerah Ministry. Saya berkata, puji Tuhan, saya sebenarnya secara manusia, ya aduh, kenapa sih Pak Aldres enggak kasih tahu ini kan? Saya langsung pulang, saya langsung malamnya pulang, dibawa jemaat 2 orang jemput saya. Akhirnya kami lakukan peletakan batu. Besoknya saya berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan jawab doa saya. Akhirnya puji Tuhan. Dan kemarin ya seperti tanggal yang kemarin tanggal 20. Ya sekalian ulang tahun GPD Pak Pastor Daniel kan sudah resmikan gereja kami, ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Sebelum tanya kepada Aldres nih,
tanya kepada Bu Lina. Nah, menjadi istri gembala sidang, Ibu kan juga lulusan sekolah Alkitab juga ya. Nah, bisa cerita nggak susahnya hidup sebagai gembala sidang perintisan di daerah terpencil, walaupun Ibu asli orang Kalimantan kan, orang pedalaman juga kan. Bisa ceritakan nggak masa-masa yang sukar itu? Iya, saya mau ceritakan sedikit ya, gimana keadaan kami waktu di pelayanan. Ya memang keadaan ekonomi memang sulit ya, karena apalagi kami baru merintis. Dulunya waktu di pelayanan yang pertama, waktu perintisan pertama, saya sebenarnya tidak mau pindah karena di sana sudah ada tempat pastori dan juga gereja. Tetapi karena satu visi Tuhan juga yang diberikan kepada kami, akhirnya kami pindah ya. Saya juga akhirnya mau ya pindah untuk cari tempat pelayanan di tempat yang baru ya, di tempat perintisan kami yang kedua ya. Secara manusia memang kami tidak mampu karena ekonomi juga yang menjadi penghambat ya untuk kami bisa bertahan di tengah pelayanan. Tetapi dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami bisa melewati semuanya, dan juga lewat lewat kemampuan atau keahlian suami saya dalam bertukang, bahkan semua jenis pekerjaan dikerjakannya ya untuk kebutuhan kami di pastori, untuk kebutuhan kami supaya bertahan di pelayanan ya. Mulai dari ngojek, bahkan juga sempat ngaspal ya, bahkan juga masuk mebel, semua dikerjakan supaya bagaimana pekerjaan Tuhan di situ bisa bertahan ya, bisa berkembang ya. Dan di situ juga situasi pelayanan di situ sangat tidak bagus ya kondisinya, lingkungannya juga tidak sehat karena di daerah itu banyak sekali tempat-tempat orang melakukan perbuatan-perbuatan mesum ya, dibuka mereka KP-KP di sana. Di sana kalau namanya KP itu tidak bagus tempatnya ya. Image-nya tidak bagus ya, karena dihuni oleh perempuan-perempuan malam ya. Jadi setiap malam tuh ribut ya di sekeliling kami. Bahkan kami juga berpikir bagaimana lingkungan ini yang tidak sehat bisa mempengaruhi ya anak-anak kami juga. Tetapi kami terus berdoa ya, bagaimana supaya pelayanan di situ bisa bertahan, bisa berkembang ya. Ya, kami berpuasa, berdoa supaya daerah-daerah itu bisa dimenangkan untuk Tuhan ya. Selama perintisan ini kami sangat sukar ya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Apalagi kami waktu merintisnya itu buta sama sekali karena tidak memiliki rekan yang bisa membantu, yang bisa mengajari kami bagaimana supaya maju. Di tahun yang pertama kami buka itu muridnya ada 9, tapi mulai berkurang sampai 6 yang kami tamatkan. Dan di tahun yang kedua 5 orang, dan tahun ketiga ada 3 orang ya. Secara manusia kami sudah mau putus asa ya, sudah mau kami hentikan pelayanan ini. Tetapi Tuhan terus ingatkan juga kami bahwa di pelayanan ini kami sangat terbeban karena kami melihat kondisi lingkungan tadi. Dan hati kami tergerak untuk supaya terus membuka adanya pelayanan ini, karena pelayanan anak ini juga adalah pelayanan yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Di tahun yang ketiga itu muridnya 3 orang, dan kami sudah sepakat suami istri kalau PAUD ini kami akan hentikan, tidak akan dilanjutkan ya. Tapi sekarang udah berapa tahun berjalan? Sekarang sudah 7 tahunnya. Oke, pemirsa sekalian, kalau seperti itu kita akan langsung lihat kondisi dan bagaimana jemaat daripada gereja GPDI Karmel Dengoan. Saksikan yang satu ini. GPDI Dengoan berlokasi di Desa Tebedak,
Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pendeta P. Siringo-Ringo memulai merintis gereja dari tidak ada jemaat sama sekali di tahun 2007. Setelah jemaat bertumbuh, di tahun 2010 mereka memutuskan untuk membangun gedung gereja, namun dengan bahan materi yang seadanya. Saat ini jemaat sudah mencapai lebih dari 30 kepala keluarga, namun seiring berjalannya waktu gedung gereja juga butuh direnovasi. Kondisi gedung gereja dengan ukuran 120 meter ini hanya dibangun menggunakan kayu tanpa beton, rangka atap yang sudah lapuk, seng atap yang sudah harus diganti. Bahkan tidak memiliki lantai pada keramik dan plafon serta teras. Bukan hanya itu, namun juga pastori sudah mau roboh dan kondisi dinding banyak yang retak, serta keadaan MCK yang hanya seadanya. Selama bertahun-tahun mereka merindukan untuk dapat merenovasi bangunan ibadah mereka. Namun kondisi pekerjaan jemaat dan gembala yang tidak mendukung membuat renovasi mereka sampai saat ini tidak kunjung rampung. Tuhan memakai program CMO yang diadakan oleh Anugerah Ministry sebagai perpanjangan tangannya untuk merenovasi bangunan tempat ibadah mereka. Akhirnya ditetapkanlah GPDI Dengoan sebagai proyek Church Makeover yang ke-34. Panjangnya, lebarnya, tak terukur, dalamnya, tingginya, tak terukur, cintamu akan pernah ku bawa selain yang terbaik. Dengan setulus hatiku, ku mau lebih mengenalmu, cintamu padaku yang tak membisu. Kau mengasihi diriku lebih dari apapun, tahu mati bagiku bukti cintamu. Panjangnya, lebarnya, tak terukur, dalamnya, tingginya, tak terukur, cintamu padaku tiada terhitung. Panjangnya, lebarnya, tak terukur, dalamnya, tingginya, tak terukur, cintamu padaku tiada terhitung.
sampai akhir hidupku, sampai habis nafasku. Genaplah kasih-Mu dalam hidupku. Oh, sampai ku tutup mataku, sampai ku jumpa denganmu, ku kan tetap setia mengasihi-Mu. Panjangnya, lebarnya, tak terukur, dalamnya, tingginya, tak terukur. Cinta-Mu padaku tiada terhitung. Panjangnya, lebarnya, tak terukur, dalamnya, tingginya, tak terukur. Cinta-Mu padaku tiada terhitung. Panjangnya, lebarnya, tak terukur, dalamnya, tingginya, tak terukur. Cinta-Mu padaku tiada terhitung. Panjangnya, dalamnya, cinta-Mu padaku tiada terhitung. Cinta-Mu padaku tiada terhitung. Cinta-Mu padaku tiada terhitung. Ya, baru saja Anda menyaksikan satu video klip yang sangat menarik dengan judul yaitu Cinta-Mu Padaku, satu album yang dipersiapkan oleh Debbie Katarina. Silakan Deb, cerita tentang pembuatan video klip ini di mana dan suka dukanya apa gitu. Pembuatan video klip ini yang Cinta-Mu Padaku bertepatan di Pasadena di California di Amerika Serikat ya. Waktu beberapa bulan yang lalu kita sekeluarga melayani di Amerika Serikat, jadi berkesempatan untuk membuat video klip tersebut. Nah, kalau pemirsa menyaksikannya tentunya bisa melihat bukan cuma pemandangannya yang berbeda, tapi juga jenis lightingnya ya Daniel ya. Jadi ternyata sinar matahari di Amerika itu kalau sore-sore kelihatannya seperti kuning keemasan gitu, beda ya, terutama gitu. yang di daerah ini kan, ya, pesisir pantai timur kan, ya, dekat pantai gitu. Ya, oke. Ya, seperti itu. Beda dengan jenis lighting yang sinar matahari yang ada di Indonesia. Ya, oke. Kira-kiranya begitu. Oke, ada kesan-kesan yang mungkin bisa diceritakan nggak? Gampang, susah kalau lagi traveling buat video klip itu? Oh, kalau lagi traveling pelayanan bawa anak plus bikin video klip itu repot sekali gitu ya. Terutama karena kita masih punya anak yang masih kecil ya. Si James kan masih 6 tahun gitu. Jadi pada saat kami berdua harus sibuk saya harus di depan kamera, Pak Daniel harus megang kamera untuk bikin video klip yang terbaik buat pemirsa. Itu anak-anak kami harus menunggu di pinggir jalan gitu ya. Duduk kadang di pinggir jalan gitu. Terus ada satu kejadian yang lucu banget pas membuat video klip ini.
anak kami yang besar, si Angel, pengen foto karena ini dekat dengan City Hall-nya Pasadena gitu kan. Nah, minta tolonglah sama adiknya yang masih 6 tahun untuk difotoin. Nah, ketika difotoin itu handphone jatuh ke selokan ya, dan selokan di sana itu beda dengan selokan di Indonesia, nggak terbuka, ada pagar-pagarnya. Jadi ini handphone nggak bisa kami ambil kembali, harus diurus tuh. Karena itu weekend, kantor City Hall lagi tutup, nggak bisa ditelepon gitu kan. Udah sore juga, jadi harus tunggu sampai Seninnya. Pas hari Senin itu kami udah mau terbang pulang ke Indonesia ya. Tapi Tuhan begitu baik karena dalam 1 hari saja itu handphone yang hilang bisa diurus dan ketemu dan bisa dibawa kembali ke Indonesia. That's right. Ya, puji Tuhan. Good. Oke, langsung kita masuk kuis kepada pemirsa sekalian yang ditunggu-tunggu. Yang berhadiah yaitu 5 buah CD Your Faithfulness. Silakan, Dek. Ya, pemirsa, ini kuis yang Anda selalu nanti-nantikan. Pertanyaannya adalah, di manakah video klip Cintamu Padaku dibuat? Mengirimkan jawabannya lewat SMS atau ke email di goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah hadiah, sebuah CD Your Faithfulness, persembahan dari Debbie Katarina, saya sendiri, dan Anugerah Ministries. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Saya jadi itu timbul semangat lagi, lebih semangat lagi untuk melayani, dan percaya diri, timbul lagi lebih percaya diri. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Church Makeover bagian yang ke-34 hanya di Good News program. Kembali kepada Alders. Nah, Alders, apa aja yang udah kita lakukan di GBDI Karmel ini ya? Dalam rangka CMO yang ke-34 ini, renovasi apa aja yang udah kita lakukan? Baik, yang kita kerjakan di Church Makeover yang ke-34 ini, penggantian atap ya. Dan kayu reng atap ini karena sudah banyak yang dimakan rayap. Kalau misalnya 3-4 tahun ke depan mungkin bisa roboh. Dan kemudian ada tiang-tiang yang dari kayu kita ganti jadi beton. Jadi pakai besi supaya lebih kokoh. Kemudian atap seng kita alihkan ke pastori. Karena mereka nggak punya pastori. Yang mereka kemarin-kemarin tinggal di gereja yang diambil perapatnya untuk dibikin tempat tidur mereka. Dan itu yang kena tampias air itu? Itu yang lama, satu lagi dapur lama. Mereka, dibikin dapur. Kemudian kita bangun juga mereka pastori yang lebih memadai. Kemudian kamar mandi pastori, karena dulu kan cuma 1 kamar mandi, kemudian sekarang kita bangun juga untuk jemaat. Jadi ada orang MCK-nya sekitar, ya? MCK untuk orang sekitar juga, kalau misalnya jemaat nggak perlu pulang ke rumah, atau orang sekitar yang belum punya MCK, bisa mereka numpang di sana. Ya. Gitu. Terus sumur. Ya, kita mempersembahkan juga sumur karena kan di sana juga susah air, jadi kita bantu mereka untuk mempersembahkan itu berikan sumur. Dan juga perluasan gereja kan ya? Ya, gereja ditambah 3 meter kalau nggak salah, 3 meter ke belakangnya. Ya. Jemaatnya berapa orang Pak Ringo sekarang? Kalau dulu pertama merintis cuma 3 orang ya? Pertama merintis enggak ada. Nggak ada 1 jiwa pun? Enggak ada, berapa bulan baru ada sekolah minggu. Oke. Ya. Dan sekarang yang sekolah minggu itu udah kuliah. Wow. Dan ya. sekarang jemaat sekarang berapa orang? Kalau hitungan keluarga sih kami hitung sekitar 20-an keluarga, tapi yang aktif ini baru 60-70%. Oke. Ya, jadi kalau ibadah itu sekitar
40-50 orang per minggu. Ya, nah saya mau tanya Pak, dampaknya apa? Ini kan kita udah resmikan, kemarin saya juga udah KKR di sana, puji Tuhan ya. Nah, dampaknya buat Bapak pribadi gereja ini selesai apa? Ya, buat puji Tuhan, buat saya jadi itu timbul semangat lagi, lebih semangat lagi untuk melayani, dan percaya diri, timbul lagi lebih percaya diri. Tapi waktu itu, waktu peresmian terus air mata keluar tuh kenapa? Itu bisa ceritakan? Ya, karena begitu beratnya selama saya merintis mulai tahun 2000, jadi gembala 2001 sampai 2016 ya. 2017 saya baru dapat jawaban Tuhan supaya saya memiliki gedung gereja di tempelan saya seperti saya harapkan, begitu, yang saya ingin direnovasi dan bagus begitu. Ya. Iya, begitu. Dan kemudian bagi jemaat? Mereka bersemangat, dan minggu-minggu setelah diresmikan, saya kenakan kalau minggu mereka sudah sering membicarakan tentang program ke depan. Ya. Dan puji Tuhan, dan setelah diresmikan 2 keluarga kemarin sudah masuk. Jadi ada jemaat baru. Ada 2 keluarga. Ya, bagi Ibu secara pribadi sebagai istri hamba Tuhan dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga, dampaknya apa? Secara cepat. Ya, lebih bersemangat lagi dalam melayani Tuhan, menopang suami, dan membawa jiwa-jiwa untuk lebih bersemangat lagi. Tuhan baik ya, berarti ya. Ya, Tuhan luar bagaimana biasa. dengan anak-anak, Bu? Ya. Anaknya bagaimana reaksinya? Luar biasa, senang. Luar biasa, sangat senang mereka. Punya kamar sendiri. Waktu lagi bangun mereka sudah siapkan, saya bikin kamar Pak ya. Ya pasti dibuatkan, ya puji Tuhan. Dan kami juga, puji Tuhan, anugerah juga bisa kami berikan 3 kamar, karena mertua juga kan tinggal dengan kami. Jadi ada juga 1 kamar untuk mertua mertua saya, dari orang tua dari istri. Jadi puji Tuhan ada pemulihan ya. Iya, dan juga dampaknya ada juga ini MCK kan, karena setiap hari kan ada anak PAUD. Jadi biasanya kalau cuma 1 itu kan antri sekali. Itu pun yang pertama juga kan tidak begitu bagus sebenarnya. Tapi puji Tuhan sekarang lewat bantuan anugerah ministry dan para sponsor, ya sekarang ada juga MCK umum 2. Jadi anak PAUD, orang-orang tuanya yang jaga anak sudah tidak perlu antri lagi. Iya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu kita nanti akan lihat ya bagaimana dampak dan apa yang dilakukan untuk gereja ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Pak. Amin. Ya. Kami ikut senang bahwa Tuhan menjawab setiap pergumulan dan bagaimana Tuhan memberikan suatu promosi yang luar biasa buat pelayanan Bapak. Ya, oke. Ya, pemirsa sekalian, mari kita saksikan satu tayangan video klip yang pasti akan memberikan inspirasi yang luar biasa bagi Anda. Saksikan yang satu ini. Pada 30 April 2016, menjadi hari yang penuh sukacita bagi jemaat dan gembala sidang dari gereja ini. Hari itu dimulai dengan ibadah singkat, kemudian barulah dilanjutkan dengan penandatanganan MOU. Secara simbolis dimulailah proyek CMO 34 ini dengan dilakukan pemasangan keramik pada lantai gereja. Disaksikan oleh jemaat yang hadir serta pendeta P. Siringo-Ringo dan istri. Dalam proyek CMO 34 ini, yang kami lakukan adalah mengganti tiang gereja dari kayu menjadi beton, mengganti kap dan rangka atap, mengganti seng pada atap serta memasang plafon, memasangkan keramik pada lantai gereja, dan membuatkan teras serta melakukan pengecatan kepada seluruh gereja. Kemudian dipercantik dengan penambahan daun pintu serta jendela yang baru. Sedangkan pada pastori kami membangun bangunan seluas 60 meter yang terdiri dari 3 kamar tidur dan seluruh ruangan berkeramik yang diberikan plafon. Tak lupa kami juga mempersembahkan 2 unit MCK untuk warga sekitar Dengoan yang rata-rata belum memiliki fasilitas kamar mandi maupun tempat cuci di rumah mereka. Setelah melewati proses selama kurang lebih 9 bulan pembangunan, akhirnya pada 20 Januari 2017 diadakan acara peresmian dari proyek CMO 34 ini. Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli kepada anak-anaknya di tempat ini. Yang percaya katakan amin ya. Ayo sama-sama kita saksikan. Jadi hari ini pada tanggal 20 Januari 2016 saya mewakili Yayasan Anugerah dalam program Church Makeover ke-34, yaitu untuk GPDI Karmel di Dengoan, Kalimantan Barat. Dalam nama Yesus kita akan menggunting pita ini. Amin.
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu. Meskipun harus berdesakan dengan banyaknya jemaat yang hadir, namun tidak mengurangi sukacita dari mereka. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Pastor Daniel Hendrata dan Pendeta Parluhutan Siringo-Ringo yang menandai usainya proyeksi MO34. Sesudah itu, Pastor Daniel Hendrata juga menyempatkan diri untuk membagikan firman Tuhan yang disambut dengan raut mengucap syukur dari jemaat yang hadir. Kau hebat bagiku. Terima kasih kepada para partner dan sponsor yang telah mendukung proyeksi MO ke-34. Apa yang mustahil bagi manusia, jadi mungkin di dalam kuasa Tuhan. Jangan menyerah, Tuhan Yesus memberkati. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Juga ya seluruh sponsor yang sudah ambil bagian di tengah-tengah jawaban doa kami, bahwa lama kami berdoa untuk pembangunan gereja, dan puji Tuhan lewat anugerah ministry, khususnya Bapak juga donatur-donatur yang sudah boleh mendanai kami dan gereja kami boleh berdiri, dan kami sangat bersyukur dan kami sangat bangga, dan kami akan lebih giat lagi melayani, dan kami boleh melihat dalam hal ini kuasa Tuhan nyata bagi kami, puji Tuhan. Selamanya Kau ajaib bagiku. Nah, satu impresi yang menarik di sini adalah pada waktu kami berkunjung ke sana, ternyata museum di Indonesia itu nggak kalah loh dengan museum yang ada di luar negeri, gitu ya. Jadi banyak sekali juga anak-anak yang tertarik dengan So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sonis Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sonis Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini Church Makeover bagian yang ke-34. Selain Church Makeover, kami di Yayasan Anugerah juga mempunyai program-program yang lain, dan hari ini akan melaporkan serangkaian program field trip dari beasiswa Adikku Sayang. Silakan Daniel. Ya, bulan Desember kemarin bertepatan dengan hari Natal, kita melakukan serangkaian field trip untuk anak-anak Adikku Sayang, yang khususnya mereka yang ada di daerah Jakarta dan Bekasi. Menarik sekali karena kita membawa mereka ke Museum Nasional, Dep. Nah, banyak orang berpikir Museum Nasional ini adalah Monas, Tugu Monas itu, tetapi ternyata Museum Nasional ini ada berbeda gitu. Yang di depannya ada patung gajah gede banget itu. Nah, itulah Museum Nasional Indonesia. Nah, satu impresi yang menarik di sini adalah pada waktu kami berkunjung ke sana, ternyata museum di Indonesia itu nggak kalah loh dengan museum yang ada di luar negeri, gitu ya. Jadi banyak sekali juga anak-anak yang tertarik dengan selama ini mereka belajar sejarah Indonesia dari buku tulis, ya. Sekarang mereka bagaimana melihat langsung peninggalan-peninggalan sejarah dari zaman purbakala sampai dengan banyak hal yang menarik. Mereka bisa langsung lihat, mereka diberikan penjelasan, dan yang membuat kami percaya bahwa ini akan memberkati mereka adalah mereka melihat langsung, belajar langsung bahwa ternyata belajar itu bukan hanya di dalam kelas, tetapi belajar itu juga bisa di luar kelas, gitu ya. Dan kemudian
Kita juga merayakan Natal bersama dengan salah satu ambasador kita yaitu Elvira Natali. Dan kemudian yang kebetulan berulang tahun betul, ya pada hari dan itu. kemudian kita juga berdoa bersama-sama, ada kesaksian juga dari beberapa ketua center, dan yang luar biasa adalah kita memberikan piala. Oke, ada 3 macam trofi. Yang pertama, ini kita berikan kepada murid kami yang paling rajin. Dewi Natasha ini menarik sekali karena dia ini selain murid yang rajin, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari dia adalah penjual gorengan. Jadi habis sekolah, dia pulang sekolah dan kemudian dia akan bertemu dengan mamanya di rumah, dan kemudian dari sana dia akan berjualan gorengan dari rumah ke rumah. Kemudian sore harinya setelah jualan gorengan dia akan pergi ke center kita Adikku Sayang, dan kemudian akan belajar di sana sekaligus membantu murid-murid yang jauh lebih kecil daripada dia. Dan dia atas sekali diberikan reward yang luar biasa. Iya, kenapa harus berjualan gorengan ya? Karena nggak mampu dari keluarga orang miskin. Menambah nafkah Betul, hidup ya. keluarganya. Dan kemudian kita juga berkesempatan untuk pergi ke field trip di Padang ya. Ceritakan terus, silakan. Bagaimana dengan field trip di Padang? Yang di Padang juga tidak kalah seru dengan yang di Jakarta ya, itu saja. Cuma bedanya kalau Jakarta ke museum, kalau di Padang mereka ke namanya Taman Hidroponik. Jadi anak-anak di sana dijelaskan bagaimana tumbuh-tumbuhan ini tumbuh bukan karena di tanah tapi di air. Ya, ada beberapa seperti selada air dan sayur-sayuran yang lain, bayam dan sebagainya. Itu hanya karena kekuatan air. Dan mereka sangat antusias sekali belajar yang tidak mereka dapatkan di sekolah. Hal itu dijelaskan sangat jelas sekali. Dan kemudian di celah-celah itu juga, di sela-sela itu juga ada penyerahan piala sebagai anak terpandai yang jatuh ke Center Padang atas nama Exia. Wow, nilainya berapa? 95,67. 95,67. Ya, wow, ini A+ Indonesia. Ya. Oke, good. Dan luar biasa sekali, anak-anak sangat antusias mengikuti acara ini dan mereka sangat diberkati. Setelah itu kami mengajak mereka untuk renang juga di luar biasa ya. Hotel di Padang. Sungguh diberkati sekali anak-anak Adikku Sayang ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih pemirsa untuk dukungan Anda, karena setiap dukungan yang Anda berikan memampukan Yayasan Anugerah untuk terus melakukan pelayanannya. Sebelum kita menyaksikan video klip tentang field trip dari anak-anak Adikku Sayang, ada satu doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan kesaksiannya. Dari seorang saudari di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Dia meminta bantuan doa dan setelah didoakan mengirimkan kembali SMS dan berkata, "Shalom, puji Tuhan, saya telah mendapatkan pekerjaan di daerah Binai. Terima kasih atas bantuan doa Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati." Rupanya dia sempat pengangguran beberapa saat, tapi Tuhan sudah menjawab dengan memberikan pekerjaan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Tetap bersama kami, kita sama-sama saksikan video klip yang satu ini. Field trip adalah momen yang sangat dirindukan oleh setiap murid Adikku Sayang di center manapun yang tersebar di pelosok Nusantara. Kali ini Anugerah Ministries mengadakan field trip bagi ALC Jabodetabek. Edu wisata yang dilaksanakan di Museum Nasional Jakarta Pusat diikuti oleh 87 murid yang tergabung dalam program beasiswa Adikku Sayang, serta didampingi oleh guru-guru dari setiap center. Yang menarik adalah kali ini salah satu ambasador dari program Adikku Sayang, yaitu Elvira Natali, ikut hadir dalam ediwisata ini. Sambil mencatat, murid-murid Adikku Sayang berkeliling mendengarkan penjelasan dari pemandu museum. Banyak di antara mereka yang belum pernah mengunjungi Museum Nasional ini. Pastor Daniel Hendrata memberikan motivasi singkat kepada para murid untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan atau kesulitan kehidupan. Bahkan tidak mau ketinggalan, ambasador Adikku Sayang Elvira Natali memberikan kesaksian pujian dalam rangka memperingati Hari Ibu. Setelah itu, Pastor Daniel Hendrata memberikan piala bagi murid Adikku Sayang dari Center Tol Timur, yaitu Febi Natasha, yang menang dalam kategori Murid Adikku Sayang Paling Rajin tahun ajaran 2015-2016. Field trip kedua diadakan di tempat berbeda, yaitu ALC Padang. Mengambil lokasi di Green Guru Hidroponik, rombongan field trip berjumlah 25 orang.
Pertama, murid-murid ALC Padang mendapatkan pengarahan dari pemandu tentang tanaman hidroponik. Setelah mempelajari teori dan melewati sesi tanya jawab, saatnya peserta field trip diajarkan cara menanam dan memelihara tumbuhan hidroponik. Setiap murid diminta memetik daun dan memakan langsung sayuran hidroponik yang bebas kontaminasi lingkungan serta pestisida. Di sela-sela momen field trip yang penuh sukacita, ada satu hal yang sangat membahagiakan mereka semua. Momen apakah itu? Momen ketika diumumkan bahwa salah satu dari mereka adalah penerima piala kategori siswa terpandai dari Adikku Sayang tahun ajaran 2015-2016 atas nama Exia Ulina Bago. Puji syukur kepada Tuhan karena Yayasan Anugerah selalu diberi kesempatan untuk berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan. Terima kasih atas dukungan konsisten dari para sponsor Yayasan Anugerah, sehingga program beasiswa Adikku Sayang dapat dilaksanakan hingga saat ini, demi membangun masa depan negeri ini menjadi lebih baik. Tujuan utama dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya dalam kehidupan kita ada satu rongga yang perlu untuk kita isi. Dan pada waktu Anda mencapai level tertentu dalam kehidupan, Anda akan mengerti Church Makeover yang ke-34 hanya di Good News Program. Langsung lanjut kepada narasumber kita. Pak Ringo, bisakah memberikan kata-kata dorongan Pak sebelum program ini berakhir kepada pemirsa di rumah, khususnya hamba-hamba Tuhan yang lain yang mungkin sedang menantikan bantuan karena fasilitas gedung gereja mereka dalam keadaan yang tidak baik juga. Bagaimana dalam keadaan harus menunggu itu supaya tetap mau bersabar dan beriman kepada Tuhan, bukan kepada anugerah ministris karena kemampuan kami terbatas gitu ya Pak. Seperti waktu Bapak menunggu waktu itu. Silakan Pak. Puji Tuhan, ya, mungkin banyak ya di antara rekan-rekan seperjuangan ya di dalam pekerjaan Tuhan ya, yang mengalami mungkin gerejanya sudah sangat perlu sekali diperbaiki atau direnovasi ya, dengan kondisi bangunan yang mungkin yang sama seperti yang pernah saya alami. Tapi saudara, buat rekan-rekan hamba Tuhan, kita tetaplah setia. Saya percaya ya namanya kita dalam Tuhan, Tuhan tetap menolong saya ya dan saudara ya, pasti saudara juga Tuhan tolong. Sama seperti saya ya, waktu itu sekalipun mungkin udah anugerah ministry survei, harus 3 tahun saya menunggu. Secara manusia saya tidak berharap lagi, tapi pengharapan saya kepada Tuhan bahwa apa yang saya doakan, rindukan untuk kemudian Tuhan, untuk pelayanan yang saya layani lebih maju, sehingga saya setia berdoa. Dan puji Tuhan, tahun ketiga setelah disurvei, ya akhirnya gereja kami juga sudah direnovasi dan sudah diresmikan. Dan saya terima kasih juga buat Bapak Pastor Daniel Hendrata, juga Ibu Debbie Katarina, juga Pak Alres Daniel ya, bahkan seluruh tim anugerah misteri, bahkan terus juga sponsor-sponsor ya, yang sudah boleh kami rasakan berkat bantuannya. Dan kami berdoa dan biarlah program ini terus boleh juga menyalurkan bantuan buat gereja-gereja daerah. Amen. Karena kami tahu banyak sekali gereja yang memiliki ya membutuhkan dukungan ya, khususnya dalam pembangunan gereja, karena terkadang ada juga gereja rindu untuk membangun gereja yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan, tapi mereka tidak memiliki solusi, bahkan mungkin tidak dapat jalan ya. Tapi saya percaya kalau memang di ladang Tuhan kita tetap berdoa setia, saya percaya kita pasti akan dijawab Tuhan. Puji Tuhan ya. Terima kasih ya, Pak Ringo, terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Lina ya, puji Tuhan. Oke pemirsa sekalian, kita tahu bahwa gereja itu potensinya besar. Di dalam firman Tuhan kerap kali, terutama di dalam perjanjian lama, dikatakan bagaimana rumah Tuhan ya, sinagoga, tempat bukan saja mereka berkumpul untuk mencari kehendak Tuhan dan firman-Nya, tetapi bagaimana ini menjadi suatu pusat pengaruh.
Nah, saya percaya gereja-gereja Tuhan dapat menjadi pusat pengaruh pada waktu diperlengkapi dengan sangat baik. Nah, bagi Anda gereja-gereja yang sedang menunggu, sabar, menanti Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, kepada yayasan, kepada siapapun juga, hanya berharap kepada Tuhan saja. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk menunggu, ya. Karena menunggu itu bukan saja melatih kesabaran, tetapi ada satu firman Tuhan yang juga berkata bahwa jangan memandang remeh suatu permulaan yang sederhana. Karena Tuhan sangat menyukai suatu awal perbuatan yang baik. Ada satu firman yang saya ingin bahas kepada kita semua, ya. Buka bersama-sama dengan saya dalam kitab Hagai. Pasal yang pertama, ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi kamu membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Tuhan menghendaki kita untuk memperhatikan keadaan kita, saudara sekalian, ya. Seringkali kita tahu bahwa kondisi kita dari tidak baik, kemudian kita mengenal Tuhan, kita diubahkan kehidupan kita menjadi semakin lama semakin baik. Kita menyerupai Kristus. Nah, pada waktu kita mencapai dalam kondisi kehidupan tertentu, kita tahu bahwa semestinya kita mulai menyadari bahwa uang ini bukan tujuan utama dalam kehidupan kita. Kesehatan bukan tujuan utama dalam kehidupan kita, ya. Rumah besar bukan merupakan suatu tujuan utama dalam kehidupan kita. Kesuksesan, keberhasilan dalam karir, rupanya saya dapat katakan juga bukan merupakan suatu tujuan utama dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya dalam kehidupan kita ada satu rongga yang perlu untuk kita isi. Dan pada waktu Anda mencapai level tertentu dalam kehidupan, Anda akan mengerti bahwa rongga ini tidak dapat dipuaskan dengan semua hal yang tadi saya sebutkan. Tetapi pada waktu Anda mulai mengenal kehendak Tuhan, maka Anda akan mulai merasakan dan menyadari bahwa hidup Anda akan mulai semakin berarti, gitu ya. Sehingga ada suatu purpose atau tujuan yang mulia, kenapa Tuhan memberkati kehidupan Anda. Nah, hal ini kerap kali kami dengungkan dalam acara Good News Program. Dan hari ini sekali lagi izinkan saya mendengungkan ini kepada setiap pemirsa sekalian. Lihat sekelilingmu, pemirsa sekalian. Banyak orang-orang yang susah. Terutama saya berbicara tentang rumah-rumah Tuhan yang masih terbengkalai. Rumah-rumah Tuhan yang perlu kita equip. Perlu setiap daripada kita, ya, para pemirsa Good News Program, untuk kita bekerjasama. Untuk Anda, mungkin bukan hanya melalui Anugerah Ministries, Anda pun dapat menginisiasi melakukan sesuatu. Kalau Anda mempunyai kapasitas untuk membuat satu sistem dan kemudian mendeploy atau melaksanakan sistem Anda yang Anda bangun itu kepada gereja-gereja lokal, Anda cari kemanapun Anda lakukan, Anda bisa lakukan itu sendiri. Tapi kalau mungkin Anda berkata, saya terlalu sibuk, saya nggak punya waktu, dan saya nggak bisa mengerti, cari kami bisa bekerjasama dengan Anda, ya. Dan kepada siapapun Anda, mari sekarang kita kembali kepada esensi firman Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan supaya kita peduli kepada orang-orang yang terutama mereka para hamba-hamba Tuhan yang memerlukan bantuan. Ada satu ayat dalam 2 Korintus 8:14 mengatakan bahwa kelebihan kamu adalah untuk mencukupkan kekurangan mereka, supaya ada keseimbangan. Kita tahu bahwa gereja-gereja yang besar di Jakarta, Surabaya, di Medan, di Denpasar, di kota-kota lain, ya, sudah sangat luar biasa. Dan waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan lebih peduli bukan hanya kepada gereja-gereja yang di kota saja, tetapi gereja-gereja yang kekurangan, gereja-gereja yang masih memerlukan pertolongan. Bagaimana dengan Anda? Saya berharap pada waktu Anda menyaksikan acara Good News Program ini, khususnya dalam program Church Makeover, ada suatu kerinduan dalam hati Anda. Bagaimana supaya satu rongga dalam kehidupanmu ini dapat dipenuhi dengan kehendak Tuhan. Dan saya berdoa biarlah kehendak Tuhan terjadi pada kehidupan Anda, sehingga hidup Anda akan berbuah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Apakah Anda tertantang? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini bagi setiap pemirsa yang mempunyai satu kerinduan untuk hidupnya lebih berdampak, untuk hidupnya boleh terisi rongganya dengan kehendak-Mu. Engkau lawat kehidupan mereka, Engkau berbicara kepada mereka akan hal-hal tertentu yang Engkau inginkan untuk mereka lakukan. Terima pemirsa, kehendak Tuhan yang luar biasa, sehingga hidupmu akan berdampak, hidupmu akan berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa juga buat setiap daripada pemirsa sekalian yang saat ini mungkin menghadapi berbagai macam masalah, pergumulan dalam kehidupan. Biarlah Tuhan sendiri menjadi jawaban daripada kerinduan Anda. Terima pemirsa, hal-hal yang terbaik, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat yang berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan pada acara ini. Bersama dengan saya katakan
Amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa, hanya untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami dan juga untuk like di fanpage Anugerah Ministries. Ada banyak hal-hal yang dapat Anda dapatkan, terutama pada waktu kami melakukan live streaming. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.